Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Segalanya Beresiko. Ayat hafalan Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Poin penting pelajaran kita, kasih karunia ditunjukkan dengan resiko yang Yesus ambil untuk menyelamatkan dunia. Sebuah pertunjukan piano berbicara di depan umum, melompat dari sebuah papan loncat yang tinggi di atas kolam renang. Ketika melakukan hal-hal ini, akan membuatmu merasakan tanganmu berkeringat dingin dan perutmu terasa mulas. Seringkali kita semua harus mengambil suatu resiko, tetapi Yesus mengambil resiko yang terbesar dari segalanya. Apakah yang akan aku lakukan sekarang? Kata Yusuf dengan penuh rasa kecemasan saat ia pergi untuk tidur. Semua yang dipikirkannya ialah tentang Maria, seorang wanita muda yang sangat cantik yang akan menjadi istrinya. Seringkali ia tidak dapat melupakan bayangan wanita itu dari pikirannya. Kelihatannya sangatlah tidak mungkin baginya untuk tidur pada malam itu. Aku hanya tak dapat mempercayai hal ini. Maria, calon istriku hamil. Sangat memalukan. Dan bagaimanakah ia dapat melakukan hal seperti itu? Yusuf menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa tidak percaya, seperti perasaan khawatir yang mengalir di kepalanya bagaikan sebuah sungai. Oh, aku sangat mencintainya, dan aku tak ingin menyakitinya dengan semua pembicaraan dan ejekan yang pasti akan didapatkannya. Orang-orang pasti akan berpikir. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Yusuf. Itu dia, pikirnya. Aku akan memutuskan pertunangan ini dan mengirimnya ke suatu tempat yang jauh. Di sana ia dapat melahirkan anaknya dengan penuh kedamaian, dan tidak seorang pun akan mengetahuinya. Akhirnya Yusuf tertidur, dengan pikiran yang tetap berpusat pada orang yang dicintainya itu. Jangan khawatir Yusuf, kata seorang malaikat kepadanya dalam mimpi. Pergilah dan nikahilah ia. Maria tidak bersalah. Adalah benar bahwa ia hamil. Tetapi ia masih perawan. Dan bayi yang dikandungnya itu diberikan kepadanya dengan kuasa Roh Kudus. Ia akan melahirkan Mesias. Ketika bayi itu lahir, namailah ia Yesus, karena ia akan menyelamatkan umat-umatnya dari dosa mereka. Ketika Yusuf bangun, ia mengingat kata-kata yang diucapkan oleh malaikat dalam mimpinya. Masih tetap terpesona dengan semuanya itu, ia menyadari bahwa Allah telah memberikan kepadanya sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Sekarang adalah permulaan dari semuanya. Jadi inilah hal itu. Ia mengingatnya. Ini adalah bayi yang dibicarakan oleh Yesaya ketika ia mengatakan bahwa seorang wanita yang masih perawan akan melahirkan seorang anak. Bagaimana terkagum-kagumnya Yusuf ketika mengetahui bahwa kitab suci yang telah lama dipelajarinya itu akan digenapi di depan mata kepalanya sendiri. Pada waktu lalu, Nabi Yesaya telah mengatakan,
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yusuf tidak membuang-buang waktu lagi untuk melakukan petunjuk malaikat kepadanya itu. Dengan segera, ia dan Maria menjadi sepasang suami istri. Dan ketika Maria melahirkan seorang bayi, mereka menamainya Yesus, sama seperti yang telah dikatakan kepada Yusuf oleh malaikat. Coba bayangkan pemikiran yang melintas di benak Yusuf dan Maria ketika mereka menyadari akan tanggung jawab yang sangat mengagumkan yang mereka hadapi. Mengapa aku? Mungkin saja Yusuf menanyakan hal itu kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bagaimanakah aku dapat layak atas sebuah penghormatan dengan melahirkan seorang anak yang adalah anak Allah? Pemikiran yang mengagumkan dan penuh kerendahan hati pastilah mengaliri pikiran Maria ketika ia menyadari kepercayaan terbesar yang Allah berikan kepadanya. Aku menghargainya, Allah, di mana Engkau mau mempercayakan anakmu kepadaku. Mungkin saja ia mengatakan hal ini. Tetapi begitu beresikonya hal itu. Bagaimanakah jika aku melakukan sesuatu yang salah? Dapat saja ia mempertanyakan hal ini. Tetapi iman Maria sangatlah teguh. Ia mengetahui bahwa Allah telah memilihnya dari begitu banyak wanita yang lain untuk sebuah tugas khusus, dan ia akan membantunya untuk menyelesaikan tugas itu. Bagaimanapun juga, Allah telah mengambil sebuah resiko, yaitu mengirimkan anaknya ke atas dunia ini untuk hidup sebagai seorang bayi. Dan Yesus juga dihadapkan dengan resiko yang begitu besar. Dengan menyetujui untuk datang dan hidup serta mati bagi kita, sehingga kita tidak berada di bawah penghukuman lagi dan memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus tidak hanya menghadapi penderitaan dan rasa sakit seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya, yang kita bisa baca dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesus juga menghadapi resiko untuk dikuasai oleh dosa dan tidak dapat menjadi korban yang sempurna bagi kita dan tidak kembali kepada Bapanya. Suatu resiko yang sangat besar untuk diambil. Tetapi demikianlah besarnya kasih Allah Bapa dan Allah Anak mencintai semua kita manusia.